Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Odile Angela yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual. In 2016, my classmate and I went to Sangiran Museum for study tour. First, we head to the auditorium for direction. Then, we went to look at the fossil of ancient human and the ancient tool they used in human life at that time, followed by looking at animal fossil and studying the time they live. Finally, we end with a walk in the park in the museum. This museum is very suitable to be visited by children to increase their knowledge. Museum Purbakala Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kali Jambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil Purbakala Sangiran yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Museum Sangiran beserta situs arkeologinya, selain menjadi objek wisata yang menarik, juga merupakan area penelitian tentang kehidupan prasejarah terpenting dan lengkap di Asia, bahkan dunia. Setelah ditutup akibat pandemi COVID-19, saat ini objek wisata Museum Purbakala Sangiran Sragen, Jawa Tengah sudah dibuka untuk umum. Protokol kesehatan ketat diterapkan bagi pengunjung, termasuk membatasi jumlah pengunjung. Di museum ini, Anda bisa membeli souvenir atau oleh-oleh khas Sangiran. Batu alam merupakan souvenir khas dari Museum Sangiran. Eits, tapi bukan sembarangan batu ya. Dan bentuknya pun bukan seperti batu pada umumnya. Batu yang dimaksud adalah pernak-pernik seperti kalung, gelang, gantungan kunci, meja kursi, ataupun alat pajangan yang terbuat dari batu alam khas Sangiran. Karena kita tahu bahwa Sangiran itu terkenal dengan manusia purba dan juga peralatan dari batu yang digunakan oleh manusia purba zaman dulu, maka masyarakat di sekitar Sangiran mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang melimpah dan diubah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap ekosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional. Selain menaati prokes 5M, kita bisa menjaga diri kita dengan yang satu ini nih, jamur Cordyceps militaris yang disinyalir memiliki potensi sebagai penangkal serangan virus dalam tubuh kita. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk melihat kandungan dan manfaat jamur Cordyceps untuk kesehatan. Lebih dari 20 komponen bahan aktif ditemukan terkandung di dalam jamur Cordyceps, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan pada dunia kesehatan. Beberapa bahan aktif tersebut yakni antioksidan, asam lemak, polisakarida, cordycepin, dan adenosine, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan aktif tersebut dapat berkontribusi terhadap lebih dari 30 manfaat kesehatan, termasuk aktivitas imunomodulator, antiinflamasi atau anti peradangan, anti tumor, dan antioksidan. Dua kandungan utama dari jamur Cordyceps, yakni adenosis dan cordycepin berdasarkan kajian Profesor Widodo, kedua bahan tersebut memiliki struktur yang serupa dengan obat antivirus Galidesivir. Obat ini dikembangkan untuk terapi penyakit Marburg virus dan yellow fever dan sudah dinyatakan aman setelah uji klinis fase 1. Melalui pengujian di laboratorium, Galidesivir juga memperlihatkan efektivitasnya sebagai terapi lebih dari 20 jenis virus RNA lainnya, termasuk virus corona. Baik pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan berita kami selanjutnya pada malam hari. Salam sehat dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa. Berita-berita terupdate dan teraktual siap menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya, Maria Ida. Berita utama kita pada malam hari ini, pemberlakuan pembelajaran tatap muka untuk semua satuan pendidikan pada awal Februari 2022. Meski begitu, hal tersebut masih menuai pro dan kontra di masyarakat.
Sebagian masyarakat ada yang mendukung PTM untuk segera dilaksanakan, ada juga yang masih ragu dengan PTM tersebut. Sebab menurut mereka bahwa masuknya Omikron di Indonesia menjadi ancaman baru bagi anak didik. Salah satu aktivis Gorontalo, Arlan, menilai pemerintah kota Gorontalo terburu-buru mengambil kebijakan PTM. Sementara capaian vaksinasi bagi lansia masih sangat rendah. Dirinya meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan PTM 100% yang akan diberlakukan bulan depan. Sebab, pemerintah pusat sudah memprediksi puncak gelombang Omikron akan naik pada bulan Februari nanti. Berbeda dengan apa yang dikatakan Arlan, Elawati Putri, menurutnya PTM 100% harus segera dilaksanakan. Mengingat adik-adik siswa sudah banyak yang jenuh dan mengeluhkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, mengatakan pihaknya berharap meski PTM 100% mulai jalan, tetap tidak sampai lengah terhadap protokol kesehatan. Pemirsa, berbuat baik di masa pandemi ini bisa kita lakukan dengan tetap menjaga prokes. Dengan demikian kita bisa membantu pencegahan virus yang tengah menyebar di dunia saat ini. Tidak hanya itu, kita juga perlu yakin dan percaya kepada Tuhan. Bunga krisan dalam jambangan. Pohon benalu tumbuh di hutan. Beraktivitas jangan sembarangan. Terapkan selalu protokol kesehatan. Baik pemirsa, beralih dari berita sebelumnya, kita simak berita berikut ini. Cara wanita duduk aman tanpa harus tempel punggung abang ojol. Penumpang wanita sepeda motor ojek online terkadang canggung duduk di jok belakang. Bahkan ada yang tidak bisa menentukan mana yang pas. Duduk searah ke depan atau malah hadap samping. Menurut pakar, sikap duduk terbaik bagi penumpang wanita, yaitu yang menjunjung keselamatan berkendara. Sikap duduk bonceng yang benar yaitu menghadap depan dan menempel ke pengendara. Ini fungsinya menyatukan titik keseimbangan agar kendaraan lebih stabil dikemudikan karena rentan terjadi pengereman mendadak yang bisa menyebabkan bertumbukan dengan driver ojol. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, dirasa tidak mungkin untuk berdekatan. Justru, kita harus menjaga jarak dalam kondisi apa baik pemirsa. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dapat digunakan untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Pemirsa, anak muda sekarang di era pandemi seperti ini, banyak yang mencoba mendapatkan uang tambahan untuk tabungan ataupun digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menekuni pekerjaan ojek online di sela waktu senggang mereka. Baik pemirsa, sayang sekali berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan kembali besok di jam yang sama. Saya Maria Ida, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.